aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 23 September 2020 berjudul Tangan yang Simpatik. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketabahan dan sifat tidak mementingkan diri sendiri menandai kata-kata dan tindakan semua orang yang menghidupkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sementara engkau berusaha menuruti kehidupannya, berusahalah untuk mengalahkan diri dan kekikiran lalu melayani kebutuhan orang lain. Maka engkau akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dengan demikian, pengaruhmu akan menjadi berkat bagi dunia ini. Rumah kita seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi orang muda yang terkena pencobaan. Banyak yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Setiap pengaruh, setiap kesan adalah pilihan yang menentukan, yang membentuk nasib mereka sekarang ini maupun masa yang akan datang. Kejahatan mengundang mereka. Tempatnya dibuat gemerlap dan menarik. Mereka menyambut setiap orang yang datang. Di sekitar kita banyak orang muda yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan banyak pula keluarganya tidak memiliki kuasa untuk menolong dan mengangkat anak muda itu, sehingga dia hanyut ke dalam kejahatan. Mereka sedang jatuh binasa di bawah bayangan pintu rumah kita sendiri. Orang-orang muda seperti ini memerlukan uluran tangan dalam rasa simpati. Sekedar kata-kata yang ramah, sekedar perhatian kecil yang diberikan, semua itu akan menghapus awan penggodaan yang sudah menyelubungi jiwa itu. Pernyataan yang sejati dari simpati surgawi mempunyai kuasa untuk membuka pintu hati yang membutuhkan keharuman kata-kata seperti Yesus dan jemahan roh kasih Tuhan yang halus dan sederhana. Sekiranya kita mau menunjukkan perhatian terhadap orang-orang muda, mengundang mereka ke rumah kita dan mengelilingi mereka dengan pengaruh yang mengembirakan dan menolong. Ada banyak yang dengan senang hati akan mengubah langkah mereka ke jalan yang menuju ke atas. Waktu kita sekarang ini singkat. Kita hanya sekali melewati dunia ini. Sementara kita berjalan, marilah kita memanfaatkan hidup itu sebaik-baiknya. Tugas terhadap mana kita dipanggil tidak menuntut kekayaan atau kedudukan sosial maupun kesanggupan yang besar. Tugas itu hanya menuntut roh penyangkalan diri, pengorbanan dan tujuan yang teguh. Sebuah lampu betapapun kecilnya, kalau dijaga tetap menyala, akan dapat dijadikan sarana untuk menyalakan banyak lampu yang lain. Lingkaran pengaruh kita mungkin kelihatan sempit. Kemanapun kita kecil, kesempatan kita sedikit, perolehan kita terbatas. Namun kita memiliki kemungkinan yang luar biasa melalui penggunaan dengan setia akan kesempatan dari rumah tangga kita. Kalau kita mau membuka hati dan rumah kita terhadap prinsip ilahi tentang kehidupan, maka kita akan menjadi saluran arus kuasa yang memberi kehidupan. Dari rumah kita akan mengalir arus penyembuhan yang membawa hidup dan keindahan serta buah-buah yang sekarang ini kering dan tandus. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 328 hingga 322. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami
bahwa rumah kita seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi orang muda yang terkena pencobaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa khusus bagi kebaktian kebangunan rohani online yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pekabaran Tuhan dari malam ke malam dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dapat dimengerti oleh semua para pendengar. Maka dengan demikian hidup kami terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga dan juga dedikasi di dalam pelayanan, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat juga Tuhan urapi mereka di dalam pelayanan mereka setiap saat. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat-Mu besar bagi hidup mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan pakailah mereka menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT, kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka di tengah-tengah pandemi ini, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar.